Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berikan materi berikutnya masih tentang multiple reaction. Namun kali ini kita akan fokuskan pada reaktor batch. Ya, jadi reaksi jamaknya ini dijalankan dalam reaktor batch. Nah, di sini saya akan lebih memberikan dua contoh soal ya terkait dengan multiple reaction pada reaktor batch ini. Tapi sebelumnya saya akan sedikit berikan pengantar dulu. Jadi ini kita sedikit mengulas penyusunan dari neraca mol atau neraca massa pada reaktor batch. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa reaktor batch itu adalah reaktor yang pada umumnya dia berpengaduk, tetapi dia tidak ada aliran masuk maupun aliran keluar ya. Jadi untuk reaksinya ini dijalankan di dalam reaktor ini dalam waktu tertentu sampai akhirnya produk yang dihasilkan itu dia terakumulasi di dalam reaktor. Nah, di sebelah kanan ini adalah penyusunan untuk neraca molnya atau neraca massanya. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya berikan di mata kuliah kinetika dan katalisa. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, hanya sekilas aja sebagai review ya, sebagai ulasan. Jadi di sini kita udah ketahui bahwa untuk menyusun neraca massa atau neraca mol tentunya kita harus menuliskan persamaan ini dulu. Input min output dikurang disappearance sama dengan akumulasinya. Nah, di sini kalian harus tahu ya, untuk penyusunan neraca massa atau neraca mol, kalian harus ketahui apakah dia ada inputnya, apakah ada outputnya ya, karena di dalam reaktor batch ini kan tidak ada input dan tidak ada output, maka dia hanya reaksinya aja ya, di sini dalam bentuk disappearance gitu ya. Jadi dari sini nanti kita punya persamaan ini minus RAV sama dengan minus DNA per DT. Atau kalau misalnya kita mau menghilangkan minusnya, itu sama aja dengan RAV sama dengan DNA per DT. Ya, jadi ini adalah persamaan dasar atau persamaan umum dari neraca mol pada reaktor batch. Nah, persamaan inilah yang saya beri kotak merah ini nanti yang akan kita gunakan sebagai dasar ketika kita menyusun neraca massa atau neraca mol pada kasus reaksi multiple gitu ya. Nah, untuk persamaan yang di bawah ini kita jabarkan lebih lanjut kalau misalnya kita ingin mengetahui hubungannya dengan konversi ya. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja persamaan yang mau digunakan yang mana. Tapi di sini yang lebih umum adalah yang persamaan yang saya beri kotak merah ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung lihat pada contoh soalnya. Jadi untuk contoh soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menyusun neraca massa atau neraca mol untuk reaksi yang dijalankan dalam reaktor batch isothermal sebagai berikut. Di sini ada 3 reaksi, ya, di mana masing-masing reaksi ini sudah ada persamaan laju reaksinya. Ini untuk laju reaksi pertama, laju reaksi kedua, dan ini untuk laju reaksi ketiga. Ya. Sekarang kita diminta untuk menyusun neraca massa atau neraca molnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menyusun neraca mol atau neraca massa kita bisa lihat pada persamaan dasar neraca mol untuk reaktor batch. Di mana tadi saya katakan bahwa persamaan yang paling mendasar adalah yang ini. RAV sama dengan DNA per DT. Ya. Jadi ketika kita menyusun neraca mol, itu kita akan berdasarkan pada persamaan yang tadi. Nah, di sini yang akan kita susun neracanya itu adalah untuk semua senyawa. Di sini kan ada senyawa A, B, C, D, dan E. Jadi nanti kita akan tuliskan neraca molnya untuk semua senyawa tersebut dari A sampai E. Pertama kita lihat dulu untuk neraca mol senyawa A. Ya. Di sini ada DNA per DT. Tadi kan DNA per DT itu kan sama dengan RA dikali V, begitu ya. Nah, di sini kita lihat reaksi mana aja yang ada senyawa A-nya, yang melibatkan senyawa A. Di sini ada reaksi 1, ada senyawa A-nya, dan reaksi 2. Nah, karena
A ini dia sebagai reaktan, berarti kan dalam reaksinya selama prosesnya itu kan dia jumlahnya akan berkurang. Jadi jangan lupa nanti ada tanda minusnya ya. Jadi minus R1, kenapa dia R1? Karena di reaksi pertama ini kan ada senyawa A. Jadi kita gunakan persamaan yang ini ya. Jadi minus R1 dikali V. Jangan lupa di sini dikali V ya. Kemudian yang di reaksi ketiga juga minus lagi 2, ini 2 karena dia di sini koefisiennya 2 ya. 2 dikali R3 ya, dikali V. Kemudian kita jabarkan R1-nya itu adalah ini, K1 CaCb kali V ya. R3-nya adalah K3Ca kuadrat. Nah, jadi di sini dNA per dt sama dengan minus K1 CaCbV dikurangi 2 K3Ca kuadrat V. Nah, itu tadi untuk yang senyawa A. Sama halnya juga untuk yang senyawa B. Kita lihat dulu di reaksi mana aja yang ada senyawa B-nya. Di sini berarti kita gunakan reaksi 1. Hanya reaksi 1 aja ya. Di sini kan ada senyawa B-nya di sini, di mana dia juga sebagai reaktan. Jadi jangan lupa nanti ada minus. Nih, di sini minus R1 dikali V. R1-nya itu adalah K1 CaCb, berarti nanti dNB per dt akan sama dengan minus K1 CaCb dikali V. Nah, itu untuk yang senyawa B. Berikutnya, untuk yang senyawa C juga sama ya. Di sini ada di reaksi 1 dan reaksi 2. Di reaksi 1 dia sebagai produk, berarti tandanya plus. Jadi R1 kali V, kemudian di reaksi 2 dia sebagai reaktan. Berarti minus R2 kali V ya. Untuk senyawa D, dia hanya ada di reaksi ketiga. Jadi hanya R3 dikali V gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir, untuk senyawa yang E, dNA per dt, itu dia hanya ada di reaksi kedua. Dia sebagai produk, tapi jangan lupa di sini karena dia koefisiennya ada 2, berarti 2 dikali R2 kali V. Sama dengan 2K2CC dikali V. Nah, jadi itu adalah dasar bagaimana kita menyusun neraca mol atau neraca massa untuk reaksi jamak yang dijalankan di dalam reaktor batch gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang cukup sederhana. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, di sini ada sedikit perhitungannya, tapi pada dasarnya konsepnya sama. Ketika kita menyusun neraca molnya, itu dasarnya sama seperti kita menyusun di contoh soal yang pertama tadi, gitu ya. Jadi di sini diketahui ada reaksi multiple yang terjadi pada reaktor batch isotermal. Di sini sama, dia ada 3 reaksi, ya. Masing-masing reaksi sini ini sudah ada persamaan laju reaksinya, ada R1, R2, dan R3. Kemudian konstanta laju reaksi untuk masing-masing reaksi ini kan juga nilainya beda-beda. Untuk reaksi 1 ini ada K1, reaksi 2 ada K2, dan reaksi 3 ada K3. Nah, di sini juga diketahui nilai K1 sampai K3 ini berbeda-beda, bisa kalian lihat di sini. Dan perhatikan satuannya, ini satuannya adalah 1 per jam. Kemudian diminta untuk menghitung waktu reaksi yang diperlukan supaya tercapai konversi A sebesar 90%. Gitu ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menyusun neraca mol untuk A. Karena kan di sini yang ditanyakan waktu yang diperlukan untuk mencapai konversi A. Ya, berarti di sini yang kita tinjau itu adalah atau hanyalah senyawa A-nya aja. Gitu ya. Jadi kita pertama-tama susun neraca mol A. Ya, seperti tadi. Persamaan dasarnya adalah dNA per dt itu sama dengan
RA dikali V. Ya, ini adalah persamaan dasarnya. Dan dari sini kita lihat senyawa A ada di persamaan berapa aja, ada di reaksi berapa aja, ya kan? Ternyata ada di reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Dan di ketiga reaksi tersebut, senyawa A ini dia sebagai reaktan. Ya, jadi jangan lupa nanti untuk menyusunnya harus ada tanda minusnya. Ya, di sini DNA per dt sama dengan minus R1 minus R2 minus 2R3. Di sini jangan lupa ada koefisien 2-nya di reaksi yang ketiga, ya. Dikalikan dengan V, gitu. Kemudian di sini kita perlu menjabarkan si Na-nya ini, ya. Di mana Na itu sudah kita ketahui, Na itu sama dengan V dikali Ca, ya. Jadi ini udah pernah saya sampaikan juga. Jadi di sini dijabarkan jadi dVCA per dt. Ini untuk ruas kanannya masih sama, ya. Nah, kemudian di sini yang perlu kalian perhatikan juga, di sini saya langsung mengeluarkan V-nya ke depan, ya. Jadi V dCA per dt sama dengan ini. Nah, kenapa dia tidak seperti ini? Biasanya kan kalau misalnya kita punya persamaan dVCA per dt itu kan akan gini, ya. V dCA per dt per dt ini ditambah CA dV per dt, ya. Mungkin ini saya udah pernah menyampaikan juga, ya. Ini agak sedikit berbeda dengan reaktor semi batch. Mungkin kalau di reaktor semi batch itu kita akan jabarkannya menjadi persamaan seperti ini. Tapi berbeda ketika kita berbicara tentang reaktor batch, ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa reaktor batch itu kan tidak ada aliran masuk, juga tidak ada aliran yang keluar. Jadi volume senyawa atau volume larutan yang terdapat di dalam reaktor batch itu kan selalu konstan, ya. Maka dari itu nilai V-nya atau volumenya ini bisa langsung kita keluarkan tanpa kita harus menyusun menjabarkan seperti ini lagi, gitu, ya. Jadi ini saya hapus, langsung kita dapatkan persamaan yang ini. V-nya konstan, dCA per dt. Jadi di sini persamaan ini menunjukkan bahwa tadi volumenya konstan, ya, sementara konsentrasi A-nya, konsentrasi senyawa A-nya ini akan berubah-ubah terhadap waktu. Jadi itu maksudnya, ya, untuk persamaan diferensial ini, gitu. Nah, kemudian akan saya lanjutkan. Nah, tadi dari persamaan ini, ini bisa saya tambahkan dulu. Dari sini kan ruas kiri ada V, ruas kanan ada V. Bisa kita coret, ya. Kemudian baru kita mendapatkan persamaan berikutnya. Jadi V di ruas kiri dan V di ruas kanan itu udah kita coret, kita hilangkan. Jadi kita sekarang punya persamaan ini. dCA per dt sama dengan minus K1CA minus K2CA minus 2K3CA. Nah, ini tadi nilai R-nya, R1, R2, R3-nya itu udah saya jabarkan, ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian ini karena ketiga-tiganya ada CA, CA-nya dikeluarkan, ya. Jadi kan dCA per dt sama dengan minus K1 minus K2 minus 2K3 CA, ya. Kemudian CA-nya ini saya jadikan penyebut di sini. Di sini. Sementara dt-nya kita pindah ke ruas kanan, ya. Jadi persamaan menjadi seperti ini. dCA per CA sama dengan minus K1 minus K2 minus 2K3 dt. Gitu, ya. Nah, persamaan ini harus kita integralkan untuk kita bisa mendapatkan berapa sih waktu reaksinya, gitu kan. Jadi ini persamaannya diintegralkan dengan batas CA0, ya,
hingga CA. Jadi mungkin di sini nanti akan kita integralkan dari CA mula-mula itu kan CA0. Kemudian yang kondisi akhir dia menjadi CA, ya kan? Terus ininya di sebelah kanan juga kita integralkan dari waktunya 0 sampai dengan T, begitu. Nah, untuk nilai CA-nya kita mengetahuinya gimana? Ini perlu kita ingat kembali ya, bahwa CA itu sama dengan CA0 kali 1 minus XA. Ya. Jadi ini hanya berlaku untuk fase cair gitu ya, karena kan memang reaktor batch itu umumnya senyawa yang digunakan dalam reaktor batch itu adalah fasenya cairan ya, jadi kita bisa gunakan persamaan ini ya. Jadi CA sama dengan CA0 kali 1 minus XA. Tadi XA-nya itu kan sama dengan 90%, ya kan berarti 0,9 ya. Jadi kita ketahui bahwa CA sama dengan 0,1 CA0 ya. Karena tadi 1 minus XA itu kan sama dengan 1 minus 0,9 ya. Jadi tinggal tersisa 0,1 CA0. Atau kita bisa katakan juga bahwa konsentrasi A di akhir reaksi itu hanya tinggal 0,1-nya dari konsentrasi A mula-mula gitu ya. Jadi di sini kita bisa tuliskan batas integralnya dari CA0 hingga 0,1 CA0 gitu ya. Kemudian nilai K1, K2, dan K3 tadi kan udah diketahui di soal. Kita masukkan 0,4 sebagai K1, 0,15 sebagai K2, dan 0,35 sebagai K3. Nah, dari sini kita integralkan. DCA per CA diintegralkan itu kan menjadi ln CA gitu kan. Atau mungkin sebelum ini ya. Sebelum persamaan yang ini, saya tuliskan dulu dari sini. Ini kan jadi ln DCA per CA itu diintegralkan jadi ln CA, di mana batasnya CA0 sampai 0,1 CA0 gitu kan. Nah, ini dari sini baru kita selesaikan menjadi seperti ini. Ln, ini batas atasnya, 0,1 CA0 dibagi CA0. Ini batas bawahnya. Ya. Ini CA0 bisa kita coret. Yang sebelah kanan, ini kan integral dt-nya kan dari 0 sampai t ya. Berarti si dt-nya ini kan tinggal langsung t. Nah, ini kita hitung hasilnya minus 1,25. Dari sini kita bisa temukan bahwa ternyata waktu reaksi yang diperlukan untuk mencapai konversi A sebesar 90% itu adalah 1,84 jam. Ya. Untuk satuan waktunya ini, tadi kita bisa lihat dari konstanta laju reaksinya. Ya. Tadi disoalkan satuan K-nya itu kan 1 per jam. Berarti waktu yang kita peroleh itu adalah dalam satuan jam. Gitu. Nah, jadi itulah cara kita menyelesaikan reaksi multiple yang dijalankan dalam reaktor batch ya. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait bagaimana kita menyelesaikan reaksi multiple yang dijalankan dalam reaktor batch. Mudah-mudahan kedua contoh soal tadi cukup memberikan gambaran untuk kalian dan bisa cukup dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.